Selamat pagi kepada Kak Eva dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Farham dengan NIM 212406020 dari Kom.A. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tugas maya kelima praktikum pemrograman web 2 tentang judul iterasi. Nah, mungkin kita tidak asing lagi dengan kata-kata iterasi ini. Cuman saya akan menjelaskan apa pengertian iterasi itu bagi teman-teman yang belum pernah mendengar. Nah, iterasi itu kita kenal sebagai perulangan. Nah, kalau misalnya kayak perulangan angka 1 sampai 100 gitu. Nah, angka 1, 2, 3 sampai 100 itulah yang disebut iterasi. Namun, pada kali ini saya akan menjelaskan 3 materi atau 3 subtopik tentang iterasi. Yang pertama yaitu perulangan atau looping, perulangan for atau looping for, perulangan while atau looping while, dan perulangan for menggunakan condition if atau looping for menggunakan kondisi jika. Oke, kita langsung masuk aja ke yang pertama yaitu perulangan for. Nah, ini adalah struktur perulangan for itu. Nah, di sini kita mendeklarasikan sebuah angka itu menggunakan variabel, yaitu menggunakan cara metode let. Jadi let baru namanya, nama variabelnya itu number, lalu datanya 10. Lalu di sini kita bikin kondisi sampai batas mana gitu, pengen kita lampilin si angkanya ini. Maka saya batasin sampai 50 saja. Jadi number kecil sama dengan 50. Terus di sini yaitu penjumlahannya atau increment dan decrement. Saya menggunakan increment karena ini kenaikan, jadi number plus plus. Lalu seperti biasa kita ingin menampilkan outputnya di konsol menggunakan console.log yaitu number. Langsung saya tampilkan. Nah, inilah yang saya maksud itu si iterasinya. Karena saya mulai dari 10, jadi dia mulai dari 10. Lalu saya menggunakan increment atau number plus plus di mana tiap angkanya itu bertambah 1, jadi 10, 11, 12, 13 hingga ke batasnya yaitu 50. Oke, ini adalah si perulangan for itu. Nah, di perulangan for ini juga bisa kita bikin sedikit lebih sedikit lebih rumit gitu. Nah, di sini kita bisa bikin tambah sama dengan 2. Oke, lalu di sini juga kita bisa tambah yaitu si tipe data string, misal bilangan ke, lalu jangan lupa koma. Oke, nah inilah dia. Karena kita tadi ubah si incrementnya yang number plus plus menjadi number plus sama dengan 2, jadi tiap datanya itu ditambah 2, jadi 10, 12, 14. Lalu di sini saya tambahkan si tipe data stringnya itu bilangan ke, baru koma, setelah itu number, jadi bilangan ke 10, ke 12 hingga ke 50. Oke, mungkin sampai sini aja untuk si for. Kita lanjut ke perulangan while. Nah, mungkin kita ke yang gampangnya dulu. Oke, ini ada struktur si perulangan while. Nah, bedanya dengan for, kalau for itu kita deklarasikan secara satu baris si variabelnya, batas variabelnya, hingga si increment atau decrementnya. Nah, sedangkan while ini kita deklarasikan variabelnya itu di paling atas. Lalu kita masukkan while, lalu di sini kita masukkan batasnya mau berapa gitu. Saya batasin 50, lalu kurung awal, di sini kita console log. Kita bikin untuk ngirim outputnya apa. Nah, baru setelah itu kita masukkanlah si incrementnya ini, number plus plus. Oke, kalau di run dia bakal muncul kayak gini. Karena mulai dari 0 jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 hingga ke 50. Ini adalah perbedaan si for sama si while-nya tadi. Oke. Lalu di sini juga bisa kita tambahkan si tipe data string-nya.
misal di sini angka lalu kita bikin di sini plus sama dengan 10. Oke, jangan lupa komanya, kalau enggak nanti dia bakal error. Oke, kita run. Nah, ini angka ke-0, angka ke-10, angka ke-20, angka ke-30, angka ke-40, dan angka ke-50. Nah, oke, mungkin sampai sini aja si while-nya. Kita lanjut ke looping for menggunakan kondisi jika. Nah, dia sama aja nih seperti struktur si for, cuman kita tambahkan si percabangan if dan else. Oke, kita tambahkan aja di sini setelah kurung-kurung si looping for itu, kita tambahkan if dengan masukkan kondisinya. Jika number habis dibagi 10 sama dengan 0, console log. Kita bikin misalnya di sini number angka dibagi 10 baru koma number, lalu else jika dibagi 10 tidak habis, maka dia akan memunculkan si angkanya aja. Oke, kita run. Nah, ini angka habis dibagi 10, angka 10, angka yang habis dibagi 10 itu 20, angka yang habis dibagi 10 itu 30, angka yang habis dibagi 10 40, dan angka yang habis dibagi 10 itu 50. Nah, kenapa ini cuma segini? Karena kan di sini kita lihat dia diawali dengan 10, lalu di sini kita bikin plus sama dengan 10. Nah, kita ganti nih. Misal di sini dari 1 gitu kan. Baru kita bikin ya, bikin di sini aja deh. Nah, kita ubah aja itu yang awalnya gimana. Nah, di sini dia cuma nampil 1, 11, 21, 31, 41. Nah, kenapa nggak muncul si if-nya ini gitu kan? Karena kan nggak ada ini 11 dibagi 10 itu nggak habis 0, sisa 1 kan, sama dengan dan lain-lainnya. Kenapa? Maka dari itu dia langsung muncul si else-nya ini. Nah, kalau misalnya kita mulai dari 0, oke. Terus ini kita bikin, oke, kita coba aja lagi ini. Nah, sama aja kan. Oke, mungkin kita ganti kayak gimana ya. Misal 1 ini i plus plus, number plus plus. Terus dibagi 2, dibagi 3, dan number habis dibagi 5 sama dengan 0. Berarti di sini kita ganti misal kelipatan 3 dan ya, kita coba. Oke. Nah, di sini dia muncul nih. Ada kelipatan 3 dan 15. Yang pertama angka 15. Kelipatan 3 dan 5 itu 15. Lalu lanjut di sini. Kelipatan 3 dan 5 itu 30. Lanjut kelipatan 3 dan 5 itu 45. Nah, ini adalah salah satu contohnya lagi. Di sini kita menggunakan operator dan, lalu di sini kalau misalnya dia habis dibagi 3 sama dengan 10 dan habis dibagi 5 sama dengan 0, maka muncullah si konsolnya ini yang kelipatan 3 dan 5. Kalau enggak, dia hanya ngambil angkanya kayak gini. Oke, mungkin sampai sini aja penjelasan for
while therefore if. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jika ada pengurangan kata atau kata yang tidak membuat teman-teman paham mohon dimaafin. Selamat pagi kepada Kak Evan dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali.